Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang siasah dusturiyah. Baik, dari pengertian siasah dusturiyah. Siasah dusturiyah merupakan bagian fikih siasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi atau undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara. Legislasi atau bagaimana cara perumusan undang-undang. Lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Permasalahan di dalam fikih siasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fikih siasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata dustur sama dengan constitution dalam bahasa Inggris atau undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia. Kata-kata dasar dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dustur tersebut di atas. Bila dipahami penggunaan istilah fikih dusturi untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara. Sebagai dustur dalam satu negara, sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut. Dalam fikih siasah, konstitusi disebut juga dengan dusturi. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan atau pemuka agama, Zoroaster atau Majusi. Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis atau konvensi maupun tertulis atau konstitusi. Kata dustur juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara. Kemudian ruang lingkup dalam kajian siasah dusturiyah. Fikih siasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu persoalan dan ruang lingkup pembahasan. Kemudian persoalan imamah, hak dan kewajibannya. Kemudian persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya. Kemudian persoalan baiat. Kemudian persoalan waliul hadi. Kemudian persoalan perwakilan dan persoalan ahlul wali wal aqdi dan persoalan wizarah dan perbandingannya. Persoalan fikih siasah dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok. Yang pertama yaitu dalil-dalil kuli, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis. Maqasidus syariah dan semangat ajaran Islam di dalam pengaturan masyarakat yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat, karena dalil-dalil kuli tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat
Kedua yaitu aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya, yaitu hasil ijtihad ulama meskipun tidak seluruhnya. Apabila dilihat dari sisi lain, fikih sah dusturiyah dapat dibagi kepada yang pertama yaitu bidang siasah tasyri'iyah, termasuk di dalamnya persoalan ahlu al-hal wal aqdu, yang perwakilan persoalan rakyat, yaitu hubungan muslimin dan non-muslimin di dalam suatu negara seperti undang-undang dasar, undang-undang atau undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya. Kemudian yaitu dari bidang siasah tanfidiyah, yaitu termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wizarah, wali al-ahdi, dan lain-lain. Yang selanjutnya bidang siasah qadaiyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan. Kemudian yang terakhir bidang siasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian. Sesuai dengan tujuan negara, penciptaan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada 3 tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini. Yang pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif atau as-sultah at-tasyri'iyah. Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi, dan inferensi atas nas-nas Al-Quran dan hadis. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan dalam nas. Adapun analogi adalah melakukan metode kias suatu hukum yang ada nasnya terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode pembuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syariah dan kehendak syar'i. Bila tidak ada nas sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran tersebut.